kasih. Bagaimana dengan Bapak? Baik, baik. Terima kasih atas kamu. Dan seterusnya. Ngomong, silakan ikut. Duduklah. Agus. Memang tidak baik melupakan tetanggamu, Gus. Ayo. Tetapi, kenapa kau pakai pakaian resmi-resmian, Gus? Jas, sapu tangan, dan seterusnya. Kamu ini mau kemana? Tidak, Pak. Saya itu hanya ingin mengunjungi Pak Armana Kolil yang baik saja. Lalu, kenapa harus pakai pakaian resmi-resmian, Gus? Begini loh Pak soalnya. Saya itu mengunjungi Pak Armana Kolil yang baik karena ada satu permintaan, Pak. Begini loh Pak. Sudah lebih dari satu kali saya itu merasa sangat beruntung telah mendapatkan pertolongan dari Bapak yang selalu boleh dikatakan tapi aku begitu gugup Pak. Bolehkah saya minta segelas air Pak Armana? Segelas air. Segelas air? Iya. Ya, terus bentar. Sambil dulu ya. Terus bentar. Iya pasti mau pinjam uang. Tidak akan saya berikan. Enak, Gus? Ya Pak, enak Pak. Sekarang persoalannya apa, Gus? Terima kasih Pak. Pak Armana Kolil yang baik. Aku begitu gugup Pak. Pendeknya tak seorang pun ada yang dapat menolong saya Pak, kecuali Bapak. Meskipun saya itu tidak patut menerimanya Pak, dan saya tidak berhak mendapatkan pertolongan dari Bapak. Rasa, jangan bertele-tele, Gus. Yang tepat saja. Ada apa, toh? Iya Pak, segera Pak. Soalnya adalah saya datang kemari untuk melamar putri Bapak. Apa, Gus? Gus, coba katakan lagi. Aku tidak percaya. Saya merasa terhormat untuk meminang Anakku, Gus. Bagus tuh, bagus. Aku sangat senang sekali, Gus. Aku bahagia sekali. Dan seterusnya. Gus, aku menginginkan hal itu sejak lama sekali. Dan itu yang aku harapkan. Gus, aku itu mencintaimu, nak. Seperti kau ini anakku sendiri. Dan semoga Tuhan memberkati cinta kalian. Cinta, kasih sayang yang baik, dan seterusnya. Aku selalu mengharapkan. Mengapa aku berdiri di sini seperti tiang? Gus, aku bahagia sekali. Lebih baik aku panggilkan Naya, dan seterusnya. Tunggu sebentar. Pak Armana. Bagaimana Pak? Bolehkah saya itu mengharapkan dia untuk melamar saya? Wah, bagi orang seganteng kau, dia pasti akan terima lamaranmu. Aku yakin sekali. Dia itu sudah rindu
seperti kucing. Bentar, aku balik dulu ya. Tunggu sebentar. Aku kedinginan. Aku gemetar seperti tidak menemukan hujan penghabisan. Tapi memutuskan sesuatu lebih baik sekarang juga. Kalau orang itu berpikir terlalu lama, aku itu ragu untuk membicarakannya. Kasih yang cinta sehidup semati. Akhirnya dia tak kawin kamu. Aku kedinginan. Ratna Rukmana itu gadis yang baik, pandai berumah tangga, tidak jelek, terpelajar, tamatan SKP. Apalagi aku dengan dia. Tapi aku sudah begitu pening. Aku gugup. Aku harus kawin. Pertama, aku itu sudah umur 30 tahun. Boleh dikatakan umur yang sangat kritis. Aku butuh hidup yang teratur dan tidak tegak. Karena aku itu punya penyakit jantung. Selalu berdebar-debar. Aku selalu terburu-buru. Pipiku selalu bergetar. Mataku yang kanan selalu berkedip-kedip. Dan ketika aku mulai naik tangga dan aku mulai menunggu, jadi aku merasa sakit. Aku bangun, aku meloncat kurang kalah. Aku berjalan sendiri. Aku berdiri pulang. Tapi ketika aku mulai mengantuk, datang lagi penyakit itu. Kali itu pulang sampai lebih dari 20 kali. Oh, kamu yang datang. Mengapa ayah mengatakan ada pembeli yang mau mengambil barangnya? Apa kabar, Agus? Apa kabar? Ratna Rukmana yang baik. Maaf bajuku jelek. Aku sedang mengiris buncis di dapur soalnya. Mengapa kau sudah lama tak datang kemari? Ya, silakan duduk. Duduklah. Kau sudah makan? Sudah. Hari ini sangat terang sekali, sehingga petani-petani tak dapat bekerja seperti biasanya.
karena takut busuk nantinya. Dan itu kan seharusnya saya menunggu terlebih dahulu. Wah. Kau ini mau pergi kemana? Kamu ini ada apa? Yang seperti ini nih baru. Tapi kau kelihatan cakep sekarang. Memangnya ada persoalan apa? Begini loh, Raka Rukmana yang baik. Saya itu sudah memastikan bahwa ayahmu ingin agar kau itu mendengarkan langsung dari aku. Tentunya kau tidak mengharapkan hal ini dan mungkin kau akan marah. Tapi tak pedilinya. Memangnya ada persoalan apa? Baik-baik, akan aku singkat saja. Raka Rukmana, bahwa sejak kecil aku itu mengenal kau dan keluargamu. Almarhum ibu dari suaminya. Dari mana aku? Seperti kau ketahui, diwarisi tanah dan rumah. Selalu menaruh hormat dan menjunjung tinggi ayah dan ibumu. Dan keluarga biasa seminta ayahku dan keluarga dan mana ayahmu selalu rukun dan selalu boleh dikatakan sangat intim. Dan terlebih lagi, seperti kau ketahui, tanahku itu berdampingan dengan tanahmu. Dan barangkali kau masih ingat lapangan Sari Gadingku yang dibatasi oleh pohon-pohon. Maaf saya memotong. Barusan kau mengatakan lapangan Sari Gading. Memangnya benar itu milikmu? Iya benar, itu milikku. Kau keliru, Agus. Lapangan Sari Gading itu adalah milik keluarga kami. Tidak, Raka Rukmana, itu adalah milik kami. Aneh, aku baru mendengar sekarang. Dan mengapa tiba-tiba tanah itu bisa menjadi milikku? Tiba-tiba jadi milikku. Ya, Nona, aku itu sudah berbicara tentang lapangan Sari Gading yang terbentang dari Anyar dan Jakarta. iya, aku tahu. Tapi lapangan Sari Gading itu adalah milik keluarga kami. Tidak, Raka Rukmana yang terhormat. Kau itu keliru. Itu adalah tanah kami. Pikirkanlah dulu dengan apa yang kau ucapkan barusan, Agus. Dan sejak berapa lama kau memiliki tanah itu? Apa? Apa yang kau maksud dengan sejak berapa lama? Selamanya aku itu masih ingat bahwa lapangan Sari Gading itu adalah milikku. Mana bisa? Aku mempunyai bukti-bukti tertulis Raka Rukmana kulit. Lapangan Sari Gading dulu memang menjadi dipersoalkan. Tapi sekarang ini setiap orang tahu bahwa tanah itu sekarang sudah menjadi milikku. Dan hal itu sudah tidak diperbincangkan lagi. Pikirkanlah baik-baik. Nenek bibiku itu mengizinkan tanah itu dipakai oleh petani-petani kakek ayahmu selama lebih dari 2000 tahun. Dan itu pun tanpa uang sewa sedikit pun. Dan sudah menjadi kebiasaan mereka untuk menganggap tanah itu menjadi milik mereka. Tapi sesudah perjanjian habis, yaitu setelah G30 SPKM. Semua ucapanmu itu tidak ada yang benar sama sekali. Ayah kakekku dan kakekku, keduanya menganggap bahwa tanah mereka memanjang hingga Rawapening. Jadi, lapangan Sari Gading itu adalah milik keluarga kami. Aku tidak tahu tentang persoalan ini. Ini semua sangat merusak suasana, Agus. Akan aku tunjukkan dokumen-dokumennya, Raka Rukmana. Kau ini akan melucu atau akan menggoda saya. Ini benar-benar tidak lucu sama sekali. Kami memiliki tanah itu hampir 3 abad. Dan sekarang aku mendengar sendiri kalau tanah itu bukan milikku. Maaf sekali Agus Bagus Sasmita. Dengan terpaksa saya tidak mempercayai semua ucapanmu itu. Dan saya juga tidak tergila-gila dengan tanah itu. Besarnya paling tidak hanya 40 bahu. Dan mungkin harganya paling tinggi hanya 300.000 rupiah. Jadi, dengan terpaksa saya harus memprotes ketidakadilan ini. Kau boleh mengatakan apa yang kau inginkan. Yang jelas, saya tidak akan membiarkan ketidakadilan ini. Saya mohon agar kau itu suka mendengarkan aku. Petani-petani kakek ayahmu, seperti kukatakan tadi, membuat batu-bata untuk nenek bibiku. Dan karena nenek bibiku ingin membahas kebaikan ini. Kakek nenek bibi, aku benar-benar tidak tahu tentang persoalan ini. Yang aku tahu, lapangan Sari Gading itu adalah milik keluarga kami.
itu adalah milikku. Aku tidak menghendaki kepunyaanmu. Dan aku juga tidak menghendaki kehilangan punyaanmu. Silakan, kau boleh mengatakan apa yang kau inginkan. Saya juga tidak tergila-gila dengan lapangan itu, Raka. Dan kalau kau mau, akan aku berikan tanah itu untukmu sebagai hadiah. Sebagai hadiah? Iya. Hanya aku yang bisa memberikannya untukmu sebagai hadiah. Karena lapangan Sari Gading itu adalah milikku. Aku semua tidak tahu tentang persoalan ini. Semua ini sangat merusak suasana, Agus. Percayalah. Dan sampai saat ini pun, kau masih kuanggap sebagai sahabat yang baik. Tahun lalu kami meminjam SIM giling padi 12 November. Dan sekarang kau menganggap kami ini kau melarang. Dan menghadiahi aku dengan tanahku sendiri. Itu sikap tetangga yang kurang baik, Agus. Dan terlebih-lebih lagi, itu kuanggap sebagai suatu penghinaan buat keluarga kami. Kalau begitu, menurut anggapanmu, aku ini minta darah. Nona, aku itu belum pernah merampas tanah orang lain. Dan aku tidak bisa membiarkan siapapun menghina aku dengan cara demikian. Lapangan Sari Gading itu adalah milikku. Hari ini juga akan kubuktikan. Akan kusuruh buru-buru untuk segera memotong rumput di lapangan itu. Akan aku lempar mereka semua. Lakukan kalau kau berani. Lapangan Sari Gading itu adalah milikku. Mengapa kau menjerit? Kau boleh berteriak-teriak hingga kehilangan nafas bila kau marah di rumahmu sendiri. Tapi kumohon di sini jangan kau melakukannya. Kuminta supaya kau mengerti adat. Kalau aku ini tidak sakit napas, Nona. Kalau kepalaku itu tidak berdenyut-denyut, aku tidak akan berteriak-teriak seperti ini. Lapangan Sari Gading itu adalah milikku. Itu adalah milikku. Milikku. Itu milikku. 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 Itu adalah milikku. Hei, kenapa kalian berteriak-teriak? Ayah, terangkan kepada orang ini, Ayah. Lapangan Sari Gading itu milik kita atau dia? Oh iya, benar. Silakan duduk, Gus. Gus, silakan duduk. Gus, lapangan Sari Gading itu adalah milik kami. Masya Allah, mana? Bagaimana bisa menjadi milikmu? Cobalah kau itu sedikit adil. Petani-petani KKM telah memakai lapangan itu selama lebih dari 2000 tahun. Dan itu pun tanpa uang sewa sedikit pun. Dan mereka sudah menganggap bahwa tanah itu adalah milik mereka. Tapi sesudah berjalan habis, maka tanah itu adalah milik kami. Gus, kau lupa ya bahwa petani-petani itu tidak membayar uang sewa kepada nenekmu. Dan karena justru hak tanah itu dipersoalkan dan tidak lama kemudian, bahkan setiap anjing pun tahu, Gus, bahwa kamilah yang memiliki tanah itu. Atau mungkin kau belum punya petanya, Gus. Akan aku buktikan bahwa akulah pemiliknya. Akan tidak bisa. Tentu saja bisa. Kenapa kau berteriak-teriak? Kau tidak perlu membuktikan apa-apa dengan menjerit-jerit. Aku tidak menghendaki kepunyaanmu, dan aku pun juga tidak menghendaki kehilangan kepunyaanku. Untuk apa? Dan jika kau, Agus, jika kau sudah berani mencoba untuk bertengkar tentang lapangan itu, lebih baik aku berikan saja lapangan itu kepada petani-petani daripada harus diberikan pada orang seperti kamu. Itu kurang kompetensi. Dan atas apa? Bapak mengajarkan hak orang lain. Aku bebas memutuskan apakah aku berhak atau tidak. Aku juga bisa, Gus, menyebutmu juragan muda. Tapi maaf, Gus, aku tidak bisa bicara dengan cara seperti ini. Gus, umurku ini sudah 2 kali umurmu loh, juragan muda. Dan ku minta supaya kau jangan berteriak-teriak. Apa? Bapak menganggap aku ini tolol dan menertawakan aku. Katamu, tanahku adalah tanah Bapak. Itu bukan sikap yang baik. Dan Bapak masih mengharapkan aku untuk diam saja. Saya harus bicara patut terhadap Bapak. Itu bukan sikap yang baik untuk manapun itu. Kau itu bukan sikap yang baik. Kau itu lintah darat. Apa katamu? Aku lintah darat. Ayah, sekarang suruhlah guru kita untuk segera memotong rumput di lapangan itu. Apa katamu? Lapangan Sari Gading itu adalah milik
Boleh saja. Kau pasti sudah menunggu kemungkinan akan membawa persoalan ini ke depan meja pengadilan adat, bukan? Yang menggunakan undang-undangnya secara licik. Memang, Gus, semua keluarga kaum itu bertindak secara licik. Bapak jangan menghina keluargaku. Semua keluarga Jaya Sinta adalah keluarga yang sangat dipercaya dan tak seorang pun ada yang dituduh di pengadilan karena memberikan uang seperti paman itu. Semua keluarga Jaya Sasmita adalah keturunan gila. Iya, memang semuanya gila. Kakekmu seorang pengadu ayam dan bibimu yang termuda melarikan diri dengan mandor PU. Dan bibimu itu seorang yang pokok. Anakku benar-benar tidak sakit, punya kepala. Demi Allah, Dan ayahmu adalah seorang yang mata keranjang. Tak ada lagi kecuali bibimu itu yang mulutnya laka dan judes itu. mataku benar-benar itu sudah lumpuh. Mana topiku? Mana? Dan kau sendiri adalah orang yang salah tua, yang para petaka, penyakitan. Itulah kau. Dasar jahat, licik, memuaskan. Selangkah pun jangan pernah menginjak rumah ini lagi. Bawa saja dia ke pengadilan. Kita lihat saja nanti. Habis setan dia. Orang sial. Bagaimana kita harus bisa mempercayai kebaikan saudara kita setelah ini? Orang bodoh, sialan. Berani-beraninya dia mengganggu kita. Dan berani pula dia mengaku-ngaku tanah kita. Orang sial. Dan si konyol itu, si jelek itu, berani-beraninya dia kesini untuk melamarmu. Bayangkan saja, melamarmu. Maksudnya, melamar apa ya? Dia datang ke sini untuk melamarmu. Melamarku. Tapi, mengapa kau tak mengatakan terlebih dahulu, ayah? Iya, karena dia berpakaian necis. Bagus sih, tapi bulus. Melamarku. Ayah. Ayah. Kumohon, bawa dia kembali, ayah. Ya, bawa dia kembali kemari. Cepat, ayah. Bawa dia kembali, Ya, ya. bawa dia kembali. Ya, ayah, lekas. Bawa dia kembali kemari. Oh, cepat, ayah. Apa yang harus kulakukan? Cepat, aku mau pingsan. Cepat, ayah, bawa dia kembali. Cepat, ayah. Tuhan, bawa dia kembali. Dia akan datang ke sini katanya. Dia akan datang ke sini katanya. Tenang saja. Dia. Betapa sulitnya menjadi ayah seorang anak gadis yang sudah besar dan cepat-cepat pengen kawin. Bahkan aku gorok karena kami sudah ingat dia, menertawakannya, menghinanya. Dan itu semua gara-gara kau. Tidak, ayah yang salah. Ayah yang salah. Mama bisa. Hatiku berdebar-debar. Pingganku sakit seperti itu. Hatiku susah jarum. Agus, kami minta maaf. Ya, kami minta maaf. Kami tadi memang terlalu terburu-buru
Tapi sekarang aku ingat kalau lapangan Sari Gading itu adalah milikmu. Ya, sungguh-sungguh. Ya, hatiku ini berdebar-debar. Benar, lapangan Sari Gading itu adalah milikku. Ya, ya, memang benar milikku. Oh iya, silakan duduk. Masuklah. Silakan masuk dan duduklah. Aku itu bertindak frustasi. Aku tidak menghargai lapangan itu. Yang aku hargai adalah prinsipnya. Ya, memang benar prinsipnya. Tapi alangkah baiknya kalau kita membicarakan soal yang lain saja. Dan yang lain, aku itu mempunyai buktinya. Lapangan Sari Gading dulu memang dipakai oleh petani-petani KKN. Nah, cukup tentang soal itu. Aku benar-benar tidak tahu harus memulainya dari mana. Agus, apakah kita akan berburu bersama pada suatu hari nanti? Ya. Aku berharap kita nanti berburu MTS setelah panen selesai, Raka. Tapi sudahkah kau mendengar betapa jeleknya nasib sebelah anjing? Kau kenal dia? Kakinya lumpuh. Kasihan. Bagaimana bisa terjadi? Entahlah, mungkin otot kakinya terkilir. Tapi anjingku itu tetap yang terbaik. Dan lagi pula, belum kusudah berapa harga yang harus aku bayar untuk dia. Kau mau tahu? Aku membayar kepada Haji Soleh sebesar Rp2.000 untuk sebulan. Apa itu tidak terlalu mahal? Kira itu sudah yang murah sekali, karena dia itu anjing yang lucu dan cerdas. Ayah hanya membayar Rp500 untuk si Kliwon. Dan kau tahu kan, kalau si Kliwon itu lebih cerdik dari sebelah. Si Kliwon lebih cerdik daripada sebelah. Ya, Mana bisa si Kliwon itu lebih cerdik daripada sebelah? ya tentu saja. Dilihat dari sifat-sifat dan cerdiknya. Katanya Sasmita tak memiliki seekor pun, ya, tak memiliki seekor pun yang bisa mengalahkan dan bisa menyamainya. Maaf, tapi kau lupa bahwa si Kliwon itu berkumis pendek. Dan ya, anjing yang berkumis pendek biasanya tidak pandai menggigit. Kumis pendek. Ya, Aku baru mendengar sekarang tentang soal itu. aku tahu kumisnya yang atas lebih pendek daripada kumis bawahnya. Memangnya sudah kau ukur? Tentu saja. Anjingmu itu memang tentu cukup baik untuk mencium bau binatang saat berburu. Tapi perlu kau tahu, dia itu tidak pandai menggigit. Tapi pada anjing peliharaanmu itu, keturunannya tidak dapat diketahui. Lagi pula anjing itu kan sudah tua dan jelek, seperti kuda yang hampir mati. Ia sudah tua. Ya, Memang, tapi aku tidak
mau menukarnya dengan 10 anjing seperti si Kliwon. Dan si Kliwon itu tidak perlu bertanya lagi. Dia mempunyai berpuluh-puluh anjing seperti si Kliwon. Dan 500 rupiah harga yang sangat tinggi untuk dia. Tampaknya ini ada setan yang sedang berbantahan dalam dirimu, Agus. Yang pertama tadi kau mengatakan kalau lapangan Sari Gading itu adalah milikmu. Dan sekarang kau mengatakan lagi kalau anjing si belang itu lebih cerdik dari si Kliwon. Sebenarnya saya tidak menyukai laki-laki yang mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan pemikiranku. Dan kau tahu sendiri kan, kalau anjingku si Kliwon itu lebih cerdik, bahkan 1000 kali lebih berharga daripada anjingmu yang bodoh itu. Lalu mengapa kau mengatakan yang sebaliknya? Sekarang sudah jelas, Ratna, bahwa kau itu buta dan tolol. Insya Allah kau bawa anjingmu itu sepedek. Betul. Mengapa kau teriak-teriak? Mengapa kau berjerit? Dan mengapa kau berbicara mengkosong? Ingin membuat aku marah lagi? Sudah masanya bahwa si belang itu harus ditembak mati. Cobalah kau bandingkan dengan si Kliwon. Maaf, saya tidak bisa masukkan persoalan ini lagi. Hatiku ini berdebar-debar. Saya sudah berpengalaman. Biasanya laki-laki yang ngomong banyak tentang perburuan, dia malah tidak tahu apa-apa. Seperti kamu tuh. Minta supaya kau jangan berbicara. Diamlah. Hatiku ini mau pecah. Saya akan diam, dan saya tidak akan diam sebelum kau mau mengatakan dan mau mengakui kalau anjingku si Kliwon itu 100 kali lebih baik dari sebelah. 1000 kali lebih jelek. Setan dengan si Kliwon. Belangmu yang bodoh itu tidak butuh zaman persetan. Dia boleh dilakukan saja. Diamlah. Hatiku ini mau pecah. Sekarang apa lagi? Ayah. Ada apa? Ayah, terangkan sekali lagi masalah ini. Terangkan dan jelaskan dengan pemikiran jahat ayah. Anjing siapa yang lebih baik? Anjing kita atau dia? Parmana, saya itu hanya minta jawaban atas pertanyaanku. Apakah si Kliwon itu berkumis pendek? Iya atau tidak? Mengapa kalau ya? Mengapa kalau tidak? Itu kan tak ada apa-apa. Asal kalian tahu ya, tidak ada lagi anjing yang baik di daerah kita ini. Tapi anjing si belang lebih baik daripada si Kliwon. Jangan terburu-buru kok. Silakan duduk. Coba. Anjingmu si belang tentu anjing yang baik. Dia anjing yang tahu akal. Kakinya kuat, sedikit gemuk. Tapi kau mau tahu, Gus? Hidungnya itu berbentuk bola. Maaf, hatiku ini berdebar-debar. Mari kita tinjau fakta-faktanya. Kalau kau insaf di rumah Wak Mansur, anjing dan mata suara dikalahkan oleh sebelah, sedangkan anjing bapak si Kliwon setengah kilo di belakang mereka. Itu pohon, Gus. Gus, aku ini orang yang cepat marah, dan ku minta supaya kau untuk menghentikan perdebatan ini. Ia gelut orang. Orang ini melihat anjing orang lain. Misalkan saja kau menemukan bahwa anjingku si Kliwon lebih hebat daripada anjingmu si belang. Gus, aku ini orang yang cepat marah. Dan ku minta supaya kau untuk menghentikan perdebatan ini. Bapak, jangan menyambut aku. Mataku berkunang-kunang. Itukah seorang pemburu? Dengan penyakit jantungmu itu, lebih baik kau tidur di atasmu saja daripada harus terguncang-guncang di atas kuda. Kalau kau memang seorang pemburu, tak apalah. Tetapi kau cuma ikut-ikutan masalah orang lain, bukan? Gus, aku ini orang yang cepat marah. Dan ku minta supaya kau untuk menghentikan perdebatan ini. Kau bukan seorang pemburu. Dan kau, apakah kau itu juga seorang pemburu? Kau itu ikut hanya untuk korupsi dan menjadi hati besar. Hatiku, kau ikut orang
komplot. Dasar kau itu tukang komplot. Apa katamu? Aku tukang komplot. Ya, tukang komplot. Mengecut, anak liar. Terus tua, keren bener, limpah darah. Saya ke mulutmu atau ke mulut kau dengan senapanmu, goblok. Setiap orang itu mengetahui. Bahwa istrimu dulu suka membeli kau. Aku sudah lupa. Dan kau suka menggoda babu-babu tanggamu. Aku pasti mati. Oh, aku pasti mati. Susah bernafas, kurang hawa. Perangan. Tapi, ayah, ia benar-benar mati, ayah. Siapa yang mati? Waktu saya lihat dia benar-benar mati, ayah. Bos mati? Iya, lihat dia. Bangun, Bos. Kita tidak mau bangun. Bagaimana ini, ayah? Tidak mau bangun. Berarti dia mati. Tadi dokter. Bagaimana ini? Gos, bangun, Gos. Mengapa aku tidak menembak diriku sendiri? Tidak aku pisau. Gos. Bagaimana ini, ayah? Kelihatannya dia masih hidup. Minum, nak. Gimana aku? Lebih baik kau segera kawin saja. Iya, kau segera kawin saja. Dia terima lamaranmu. Dan seterusnya, setan kalian. Ya, aku berikan anak kepadamu. Siapa? Dia terima lamaranmu. Iya. Dan seterusnya, setan kalian. Ya. Iya. Saya menerima lamaranmu. Nak, kesini kau. Siapa tangannya? Kesini cepat. Ada apa ini sebenarnya? Ada apa? Ya, aku ingat. Hatiku berdebar-debar. Kepalaku pusing. Aku senang kabar mana yang baik. Aku juga senang Agus tuh bagus. Tapi harus ingat satu lagi. Ya, kalau Aji musik Iwan itu, dia lebih bilang, dia lebih cerdik, Kurang cerdik. lebih cerdik. Kurang cerdik. Dia itu lebih cerdik. Dia itu kurang cerdik. Dia lebih cerdik. Dia itu kurang cerdik. Dia itu lebih cerdik. Dia itu kurang cerdik. Dia lebih cerdik. Nah, inilah permulaan hidup bahagia sepasang suami istri. Nah, mari kita berpesta. Setelah berakhirnya pinangan, berakhir juga acara kita pada sore hari ini. Dengan demikianlah rangkaian pelaksanaan festival dan lomba seni siswa tingkat nasional pada hari Selasa
2 Juni 2009. Sampai jumpa kembali besok Rabu, tanggal 3 Juni 2009 pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat.